teman-teman pilkada pemilihan wali kota Kota Kupang periode 2024-2029 dipastikan akan mempertemukan dua mantan wali kota dalam satu panggung yang sama, yaitu dalam konstelasi politik pemilihan wali kota Kota Kupang periode 2024-2029, yaitu mantan wali kota Kota Kupang periode 2012-2017 Bapak Jonas Salean SHMSI, dan mantan wali kota Kota Kupang periode 2017-2022 Bapak Dr. Jeffrey Riukore. Keduanya merupakan dua poros besar yang akan menghiasi panggung politik pemilihan wali kota Kota Kupang periode 2024-2029. Jika kemudian itu yang terjadi dalam gelanggang politik pemilihan wali kota Kota Kupang, maka uji rekam jejak dan apa yang sudah pernah ditorehkan ketika menjabat sebagai wali kota akan menjadi senjata utama dari kedua poros ini untuk kemudian meyakinkan masyarakat Kota Kupang untuk kemudian dipercayakan lagi di periode kedua. Mari kita membahas sedikit tentang apa yang sudah dan pernah dilakukan oleh kedua tokoh politisi senior Kota Kupang ketika menjabat sebagai wali kota di periode mereka masing-masing. Sosok Jonas Salean SHMSI tentu terkenang di sanubari masyarakat Kota Kupang. Bahkan karya-karya besarnya yang berpihak kepada masyarakat masih membekas dan beliau selalu dirindukan untuk kembali memimpin Kota Kupang di periode 2024-2029. Karirnya terbilang cukup sempurna karena beliau merupakan seorang birokrat tulen, pernah menjadi sekda Kota Kupang, lalu kemudian menjadi wali kota Kota Kupang, juga sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketika menjabat sebagai wali kota Kota Kupang, Jonas Salean memberikan dana duka senilai 2,5 juta untuk keluarga yang berduka di Kota Kupang. Tentu ini menjadi salah satu program yang dirindukan oleh masyarakat karena benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat. Selain itu juga program berobat gratis dengan hanya membawa KTP juga menjadi salah satu program prioritas yang jika kemudian dalam berbagai kesempatan Jonas Salean mengatakan jika kemudian dipercayakan di 2024 maka program-program ini akan dibangkitkan kembali karena dirasa bahwa program-program ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Juga kemudian Bapak Jonas Salean ketika mendeklarasikan diri untuk maju sebagai wali kota Kota Kupang bersama wakil atau calon wakil wali kota Kota Kupang, yaitu dengan latar belakang seorang akademisi, yaitu Dr. Sukardan Alosius SH. Beliau merupakan mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Dalam bidang organisatoris, beliau merupakan ketua Ikatan Manggarai Raya tahun 2020-2024. Tentu ini merupakan duet yang sangat spektakuler karena mempertemukan seorang birokrat dan politisi senior Kota Kupang dengan seorang akademisi yang sebagian hidupnya sudah diabdikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Jika kemudian duet ini benar-benar terjadi, maka poros ini akan menjadi sebuah ancaman serius bagi lawan-lawan politik dalam gelanggang politik pemilihan wali kota Kota Kupang periode 2024-2029. Yang kedua adalah Bapak Jeffrey Riukore. Pengalaman beliau di dunia politik juga terbilang sempurna dan spektakuler. Hal ini dikarenakan beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat di periode tahun 2009-2014. Juga kemudian terpilih kembali di periode 2014-2016. Dan juga merupakan mantan wali kota Kota Kupang periode 2017-2022. Ketika menjadi wali kota Kota Kupang,
sejumlah prestasi telah ditorehkan oleh Bapak Jeffrey Riukore. Di antaranya, Kota Kupang menjadi kota dengan toleransi tertinggi di Indonesia. Ini merupakan sebuah penghargaan yang prestasius. Lalu kemudian jika dilihat dari sisi pembangunan infrastruktur, begitu banyak jalan, jembatan, taman, drainase, serta lampu jalan telah dipugar, diperbaharui, dan di makeover menjadi lebih indah. Ada juga program unggulan yang kemudian dilakukan oleh Bapak Jeffrey Riukore, yaitu bedah rumah. Kota Kupang benar-benar dirubah, yang gelap kini menjadi terang, yang sepi kini menjadi ramai. Banyak taman yang kemudian dijadikan tempat berdiskusi bagi kaum intelektual. Kaum marginal diperhatikan melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembangunan taman-taman kota yang menjadi tempat nongkrong jelas mendukung ekonomi mikro masyarakat Kota Kupang. Teman-teman, Jeffrey Riukore menjadi salah satu kandidat terkuat di bursa calon pemilihan wali kota Kota Kupang. Beberapa hari terakhir ini saya melihat bahwa Bapak Jeffrey Riukore sudah melamar ke Partai PDI Perjuangan dan juga Partai PKB menjadi calon atau bakal calon wali kota Kota Kupang. Teman-teman, dua figur ini merupakan sosok pemimpin yang kemudian dirindukan oleh masyarakat. Seperti yang tadi saya katakan bahwa jika kemudian kedua tokoh ini dipertemukan dalam satu panggung yang sama di gelanggang politik Pilkada Wali Kota Kota Kupang 2024-2029, maka rekam jejaklah yang kemudian akan menentukan siapa yang layak untuk dipercayakan masyarakat untuk melanjutkan periode kedua sebagai Wali Kota Kota Kupang periode 2024-2029. Dinamika politik masih terus berjalan. Mari kita kemudian menantikan siapa yang kemudian akan menjadi wali kota Kota Kupang. Apa kemudian kedua poros ini yang akan menghiasi panggung politik 2024, atau adakah poros lain yang kemudian akan ikut berkontestasi dalam konstelasi politik pemilihan wali kota Kota Kupang periode 2024-2029.